Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, pengacara, praktisi hukum, dan Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum di Unma Banten. Terkait dengan kasus yang viral nih. Ada public figure mengcover mungkin atau mendaur ulang sebuah lagu dari penciptanya. Kalau saya ngelihatnya ada dua hal, non-hukum dan hukum. Non-hukum adalah terkait dengan etikabilitas, sebuah kejujuran, norma, kepatutan. Karena untuk membuat karya musik, membuat karya ilmiah, itu kan butuh waktu, butuh pemikiran, butuh ide, dan pasti mungkin berhari-hari di situ untuk membuat ide tersebut. Dan mayoritas mereka daftarkan ke sebuah tempat, namanya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Demi apa? Supaya dilindungi hak cipta tersebut, dan undang-undangnya juga ada, undang-undang hak cipta. Kemudian mereka karena sudah terdaftar dan mendaftarkan itu adalah berbiaya, mereka berharap ada efek dari pendaftaran tersebut, termasuk mendapatkan royalti dari sebuah lembaga ataupun dari penyanyi-penyanyi lainnya. Kalau kami sebagai dosen, kami membuat buku itu dijual. Kalau memang mereka ingin membeli, silakan beli di Shopee dan lain-lain atau di Gramedia. Balik ke sebuah yang namanya lagu, solusi yang harus dilakukan adalah solusi mediasi, bertemu. Karena apa? Undang-undang hak cipta terkait lagu ini itu ancaman hukumannya pun lumayan, 4 tahun dan denda 1 miliar. Jadi lebih baik bertemu, dicari solusinya. Karena undang-undang kita, restat kita, negara hukum kita itu menganut yang namanya daluarsa. Kalau dilakukannya di atas 12 tahun sudah daluarsa. Ini dugaan saya mungkin dilakukannya sebelum 12 tahun. Misalnya 2025 berarti 12 tahun ke belakang. Ini kan sama dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi daluarsanya 12 tahun. Kenapa pencipta tersebut yang kita sebut Y melakukan LP? Dugaan kami dia sudah melakukan upaya yang namanya mediasi, upaya nelpon, upaya bersurat lewat email, lewat WA dan lain-lain, atau lewat orang lain agar dilakukan pertemuan. Namun penyanyi tersebut yang sedang viral tadi itu mungkin mengindahkan. Kemudian dilakukan somasi untuk datang. Di somasi itu dari kata somati ya, bahasa Belanda, artinya warning letter gitu. Sebuah surat yang ditujukan kepada tersomasi. Di sana biasa ada if dan else. Bila tidak datang maka apa? Akan ada misalnya upaya hukum, baik pidana ataupun perdata. Ternyata nggak datang juga. Akhirnya dilakukan yang namanya LP ke sebuah tempat, baik di Polres ataupun Polda dan atau Bareskrim. Goalnya apa sih? Kita harus ngelihat dari sisi hukumnya. Wajar seseorang yang memiliki karya cipta, karya musik yang sudah terdaftar itu melakukan upaya itu. Karena bagaimanapun karya cipta tadi itu akan berumur panjang sampai meninggalnya pun masih dapat nih ahli warisnya gitu loh. Jadi terlepas misalnya dinyanyikan di acara hajatan, terlepas dinyanyikan di televisi dan lain-lain, atau diunggah di YouTube lain, itu tetap gitu loh. Siapa penyanyinya di situ? Biasanya kalau LP itu memasukkannya ada pasal turut serta. Jadi misalnya penyanyi adalah si A gitu lah. Kemudian turut sertanya televisinya mungkin, atau mungkin orang yang menyebarkan, itu bisa masuk di situ. Jadi apa sih solusinya? Solusinya adalah bertemu saja supaya konflik ini berakhir. Dan ada beberapa saya lihat penyanyi yang mengikhlaskan sebagai sodako. Ada kayak Rhoma Irama itu sebagai sodako, menyanyikan lagu Rhoma Irama itu free. Artinya memang Rhoma Irama sudah memberikan statement, saya akan tidak melakukan apapun bagi yang menyanyikan lagu kami gitu. Seperti Ariel Noah juga. Tapi ada beberapa penyanyi yang tidak mau, Anda harus bayar dong royalti. Apakah salah? Tidak. Jadi dua kutub yang berbeda nih mungkin, tapi dua-duanya benar. Nah, si L tadi mungkin menyanyikan lagu-lagu yang kubu yang kedua nih yang sudah terdaftar dan harus izin dan harus berbagi royalti nih. Jadi kalau menurut saya
LP itu adalah sebuah kegiatan hukum dan bisa dicabut. Solusinya adalah datangi pelapor LP tersebut untuk bisa diselesaikan secara adat dan kekeluargaan agar tidak lanjut LP tersebut menjadi tahap 2 ke penyidikan, ke penuntutan, bahkan ke persidangan. Jadi lebih baik selesaikan di awal sehingga polisi pun bisa mencabut atau membuat SP3 gitu. Jadi nanti pelapor mencabut, polisi membuat SP3 dengan catatan sudah ada perdamaian. Kalau sudah damai, berarti LP itu akan dicabut, kemudian penyidik akan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3. Jalani, itu solusinya sebenarnya. Oke, hukum itu ada 2, ada dolus, ada culpa, tadi udah betul. Ada kesengajaan, ada kehilafan. Kesengajaan dolus berarti, kehilafan culpa. Nah, tinggal dicari sebenarnya, kita kan nggak tahu, ini kan sudah masuk nih LP tersebut gitu lah, delik pidananya pun masuk juga pas gitu lah. Kalau menurut saya apapun, mau kesengajaan ataupun kehilafan atau atas arahan siapapun misalnya agar menyanyikan lagu tersebut, lebih baik datangilah pelapor tersebut. Tujuannya apa? Supaya damai. Dampak itu kan semuanya masing-masing ada pasti. Tadi ada 2 kutub kan, kutub yang satu kubu yang silakan mengikhlaskan, satu lagi harus izin dulu gitu kan. Ya itu pasti, apapun yang dilakukan ada dampak positif dan negatifnya. Ada yang satu mungkin diboikot oleh fans yang fanatiknya atau diboikot oleh televisi, yaitu sah-sah saja karena memang itulah dampak. Semua kegiatan hukum itu pasti ada dampak. Makanya saya bilang tadi, dampak ini sudah terjadi dan itu harus dicari solusinya kan begitu. Kalau misalnya saling keras, LP ini kan akan jalan sebenarnya, akan dipanggil terlapor. Apakah mau terlapor akan naik misalnya gelar perkara menjadi tersangka? Lebih baik kita ada di negara hukum gitu. Indonesia negara hukum yang menganut Eropa Continental Justice System. Selesaikan sebelum masuk ke step berikutnya. Masalah diboikot itu adalah masalah lain. Kalau hukum berjalan, ini berjalan, ya dua-duanya rugi sebenarnya. Hukum kita akan jalan, jadi pada saat LP itu masuk, penyidik akan manggil semuanya, mulai dari memanggil pelapor, memanggil saksi dari pelapor, memanggil ahli dari pelapor, dan memanggil terlapor. Bila terlapor tidak datang 2 kali kan pasti ada dijemput paksa. Jadi polisi ini sebenarnya sudah tugas polisi, tugas penyidik gitu loh, untuk memanggil. Kan ada rilas kan, ada surat panggilan. Kalau surat panggilan 2 kali tidak datang kan berarti ada unsur paksa di situ. Jadi lebih baik diselesaikan, karena kalau misalnya ada unsur paksa kan jadi kontraproduktif lagi nih gitu lah. Karena hukum ini udah jalan nih, udah LP ini udah masuk, tinggal LP ini dibiarkan atau LP ini di stop kan begitu. Kalau dibiarkan berarti lanjut gelar perkara yang dihadiri oleh bidang hukum, oleh propam, oleh irwasda misalnya, kemudian oleh penyidik. Nah di sana kalau sudah terpenuhi unsurnya, kan akan naik menjadi penyidikan. Kalau penyidikan kan akan muncul statusnya dari terlapor bisa jadi tersangka, lanjut lagi ke penuntutan, lanjut lagi persidangan, jadinya lebih panjang. Nah sebelum itu terjadi, ya memang harus mulai difikirkan untuk damainya di situ. Yang lain bisa diatur lah sedemikian rupa, tapi hukum ini kan nggak bisa gitu loh dicuekin begitu saja, karena penyidik nanti yang manggil, bukan si pencipta lagunya. Jadi penyidik yang akan melakukan panggilan. Sekali nggak datang alasannya apa, 2 kali nggak datang alasannya apa, ketiga dijemput, jadinya kontraproduktif. Lebih baik datangi, apakah datangi polisi, apa datangi pelapor. Lebih baik kalau menurut saya datangi pelapor supaya tidak lanjut ke proses berikutnya. Konteksnya kalau menurut saya 2 hal yang berbeda juga. Jadi kalau sudah masuk LP, itu akan berjalan proses berikutnya gitu. Terlepas nanti yang manggil sekarang bukan pelapor lagi, yang manggil adalah polisi. Sudah tidak ada hubungan lagi sebenarnya. Dibiarkan ke jalur
penyidik, ya berarti proses akan jalan ke tahap 2 gitu loh, ke gelar perkara di proses penyelidikan, nanti baru masuk penyidikan. Jadi kalau menurut saya terlepas nantang atau tidak, udah bukan urusannya si pelapor lagi. Pelapornya sudah masuk ke tempat uji materi gitu lah, tempat yang tepat yang namanya kepolisian. Biarlah polisi yang berjalan, yang bekerja gitu lah. Jadi nggak usah bermanuver, menelpon dan lain-lain. Harusnya terlaporlah yang punya kepentingan untuk menghubungi pelapor. Karena ini sudah masuk jalur penyelidikan dan akan naik menjadi penyidikan, apakah mau ke step berikutnya? Jadi santai saja karena sudah tupoksi dari penyidik kepolisian. Pertama, Indonesia negara hukum, kita menganut Eropa kontinental, justice system, sama dengan Perancis dan Belanda. Semua memiliki kesamaan hukum, baik dari presiden sampai ke rakyat biasa. Jadi kalau sudah masuk yang namanya integrated criminal justice system, karena ini pidana, terlapor lebih baik datang pada saat ada panggilan di kepolisian dan atau terlapor menghubungi pelapor. Jadi terlapor menghubungi pelapor untuk menyelesaikan secara adat dengan membuat perdamaian. Kemudian setelah itu kasus berhenti, karena bagaimanapun pencipta itu punya hak terhadap karya ciptanya dan harusnya berbagi cuan di situ kalau memang ada rezeki, baik monetize ataupun dari off-rare dan on-rare. Meskipun ada lembaga, tapi kan kadang-kala pencipta butuh direct gitu lah dengan yang mendaur ulang atau mengcover atau apapun. Mungkin di situ kearifan dari terlapor harusnya sudah mulai bisa mengerti. Pelapor juga kan orang ngerti hukum juga, jadi lebih baik datangi supaya kasus ini tidak sampai ke tahap berikutnya.